Shalom, perkenalkan saya Jonas. Kesempatan ini saya memberikan satu pemaparan, yaitu tentang karunia jawatan Rasul, Nabi berdasarkan Efesus 4 ayat 11 sampai 13 dan aplikasinya pada gereja masa kini. Sebelum saya berikan penjelasan, saya akan membacakan dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi jelas saudara dalam Efesus 4 ini Tuhan memberikan satu jawatan-jawatan mulai dari rasul-rasul sampai kepada pengajar. Tentu Tuhan mempunyai tujuan yaitu memperlengkapi orang-orang kudus supaya mereka bisa melayani pekerjaan Tuhan dan supaya mereka juga berfungsi sebagai pembangunan tubuh Kristus, ya, supaya mencapai dalam satu kesatuan iman yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi saudara, ternyata ditemukan ada fakta-fakta pro dan kontra mengenai eksistensi dan relevansi jabatan rasul dan nabi dalam sejarah gereja. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu yaitu tentang pro, ya, yang mereka gereja-gereja yang mendukung keberlanjutan karunia rasul dan nabi. Jadi yang pertama ada dasar Alkitabiah untuk keberlanjutan, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 11 tadi katakan bahwa Tuhan memberi 5 jabatan, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru, yang mempunyai tujuan adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus dan untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan bentuk pertumbuhan gereja. Jadi saudara, bahwa pernyataan ini ada satu argumen yang menyatakan bahwa semua jawatan tersebut itu masih relevansi hingga sampai sekarang ini. Jadi berdasarkan Alkitab, ya, ada tertulis tadi, jadi ada tetap relevansi, ya, sampai sekarang ini. Yang kedua itu fungsi profetik dalam gereja masa kini. Jadi ke gereja karismatik atau Pentakosta itu masih meyakini dan percaya bahwa Tuhan itu masih berbicara melalui nabi dan masih istilahnya mesti diakui, ya, orang-orang yang mempunyai karunia kerasulan, orang-orang yang mempunyai karunia kenabian. Ya, jadi itu yang gereja karismatik dan Pentakosta yakini juga sampai hari ini. Dan mereka juga menegaskan bahwa para nabi dan rasul itu mereka mempunyai tugas fungsi yaitu mengarahkan dan memberikan peneguhan secara pribadi maupun kelompok. Yang ketiga yaitu kesaksian sejarah. Jadi pasca perjanjian baru, ya, setelah perjanjian baru itu seperti ada tokoh yaitu Irenaeus, Montanus dan kelompok Montanis. Ya, mereka mengklaim bahwa mereka tuh masih menerima pewahyuan atau nubuat-nubuat. Jadi juga ada gerakan seperti Azusa Street Revival, yaitu yang terjadi pada awal abad ke-20. Mereka melaporkan adanya manifestasi karunia karena profetik dan rasuli. Yang keempat, yaitu pertumbuhan gereja dan pelayanan. Jadi banyak gereja dengan struktur 5 jawatan atau fivefold ministry yang mengalami pertumbuhan begitu pesat, dan mereka juga bisa mengekspansi pelayanan antar lintas negara secara global. Jadi dalam pertumbuhan gereja dan pelayanan sangat diperlukan struktur 5 jawatan ini. Ya,
Dan ketika sebuah gereja mempunyai 5 jawatan ini, tentu akan membantu sekali dalam pertumbuhan maupun dalam ekspansi. Yang kedua, setelah pro tentu ada kontra. Ya, yang kontra itu menolak keberlanjutan jawatan rasul dan nabi. Yang pertama saya menjelaskan bahwa rasul sebagai jabatan fondasional. Jadi di dalam Efesus 2 ayat 20 menyebut bahwa gereja itu dibangun atas dasar para rasul dan nabi. Artinya mereka adalah fondasi, bukan struktur yang terus bertambah. Dan dengan wafatnya para rasul ya seperti Petrus, Yohanes, Paulus, maka jabatan itu dianggap selesai, tidak ada lagi. Jadi semuanya sudah berakhir. Mereka punya pemahaman yang seperti itu. Yang kedua, yaitu penutupan kanon Alkitab. Penolakan terhadap nabi dan rasul modern ini juga berasal dari keyakinan bahwa pewahyuan itu telah selesai dengan kanon Alkitab. Jadi pewahyuan tambahan itu dianggap berbahaya dan berpotensi menyimpan dari doktrin yang telah mapan. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan otoritas. Sejarah mencatat berbagai kasus di mana pemimpin yang mengklaim bahwa jabatan rasul atau nabi menggunakan otoritas tersebut digunakan untuk hal yang tidak baik, untuk memanipulasi atau penyimpangan. Misalnya adanya sekte-sekte menyimpang seperti David Kores pada waktu itu. Oleh sebab itu, banyak gereja yang menolak jabatan ini tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian dari doktrin dan struktur gerejawi. Yang keempat, tidak konsisten secara historis. Jadi sebagian besar gereja tradisional seperti Katolik, Ortodoks, Protestan klasik itu tidak mempertahankan jabatan rasul atau nabi dalam struktur resmi mereka selama berabad-abad. Dan yang ketiga adalah posisi tengah atau moderasi. Jadi tidak pro ataupun kontra. Nah, jadi ada beberapa gereja yang mengambil posisi moderasi ini. Ya, yang pertama yaitu jabatan rasul dan nabi-nabi bisa dimengerti sebagai fungsi atau karunia, bukan sebagai jabatan resmi. Seorang rasul dapat diartikan sebagai misionaris pionir yang membuka wilayah baru bagi Injil. Seorang nabi dapat dipahami sebagai seseorang yang menyampaikan firman Tuhan secara kuat dan penuh pengurapan, bukan pemberi pewahyuan baru. Nah, saudara, berikut saya akan juga akan memberikan satu penjelasan yaitu tentang penyelidikan Alkitab tentang karunia jawatan Rasul dan Nabi, khususnya dalam konteks gereja Pentakosta yang dikenal menekankan karunia Roh Kudus dan penerapannya dalam gereja masa kini. Ya, jadi ada dasar Alkitabiah, yaitu Rasul dan Nabi sebagai karunia jawatan. Ya, seperti yang ada dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Di mana ayat tadi berkata bahwa dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini ada ayat kunci yang menyebutkan secara langsung, yaitu rasul dan nabi adalah sebagai bagian dari karunia pelayanan. Ya, jadi sampai sekarang ini pun adalah rasul dan nabi itu adalah bagian dari karunia pelayanan. Yang kedua yaitu tujuan atau fungsi. Ya, ada di dalam Efesus 4 ayat yang ke-12 sampai 13. Jadi tujuan utama dari
rasul ataupun nabi menurut Alkitab dan teologi Pentakosta. Jadi rasul itu mempunyai tugas, ya, rasul yaitu adalah memperlengkapi orang kudus. Jadi rasul dan nabi itu melatih jemaat agar berfungsi dalam karunia rohani dan pelayanan. Jadi rasul dan nabi ini adalah membimbing, ya, jemaat-jemaat, ya, mengarahkan, ya, mendidik, mengedukasi, ya, memberikan pengajaran supaya jemaat-jemaat ini berfungsi di dalam karunia roh yang sesuai dengan talentanya atau yang Tuhan berikan dan pelayanan. Yang kedua yaitu membangun tubuh Kristus. Jadi melalui pewahyuan dan bimbingan profetik, mereka membangun satu kesatuan dan pertumbuhan gereja. Yang ketiga adalah mencapai kedewasaan rohani. Dalam Efesus 4 ayat 13 menekankan bahwa kedewasaan dan kepenuhan Kristus itu sebagai tujuan akhir dari pelayanan ini. Yang tiga yaitu peran dan atau tugas dari seorang rasul. Yang pertama itu menanam gereja baru. Jadi rasul itu dianggap sebagai pionir yang membuka wilayah baru uh, untuk Injil. Yang kedua, menetapkan struktur gereja. Jadi rasullah yang menetapkan pemimpin. Rasul juga menetapkan tata ibadah dan doktrin-doktrin lokal yang sesuai dengan firman. Yang ketiga, rasul mengawasi dan membimbing gereja. Rasul bertindak sebagai pembimbing rohani bagi para pemimpin gereja. Berikutnya juga otoritas rohani. Diberi kuasa dan urapan untuk mengoreksi ajaran sesat dan membela Injil. Jadi rasul ataupun nabi dia diberi kuasa, diberi urapan, dia mengerti, ya, dia bisa mengoreksi, memfilter dari ajaran-ajaran yang sesat, dan dia mempunyai fungsi untuk membela kebenaran, membela Injil. Yang kedua, berikutnya saya sampaikan tugas dari seorang nabi. Yang pertama, menyampaikan firman Tuhan secara profetik. Jadi nabi ini melalui inspirasi Roh Kudus, dia memberikan satu pesan dari Tuhan yang relevan, ya, yang nyata, bukan dibuat-buat. Pesan dari Tuhan ini disampaikan kepada jemaat atau berbagai macam kelompok orang-orang percaya. Ya, kedua, Nabi mempunyai tugas adalah meneguhkan dan mengarahkan gereja. Artinya uh, memberi arahan-arahan rohani, satu peringatan, perhatian, peneguhan, terutama di masa-masa yang kritis. Ya, artinya di masa-masa akhir zaman seperti ini, ya, Nabi harus sering memberikan satu pengarahan rohani, ya, satu peringatan bahwa ini nggak benar untuk dilakukan, dan dia memberikan peneguhan, keyakinan dalam iman untuk tetap di dalam Tuhan. Yang ketiga, itu Nabi mempunyai tugas yaitu mendorong pertobatan dan kesalehan. Jadi Nabi mempunyai tugas itu menyuarakan panggilan untuk supaya hidup benar di dalam Tuhan dan menyatu dan mau melakukan dari kehendak. Yang keempat adalah waktu operasional. Jadi dalam masa pelayanan, jabatan rasul dan nabi itu tidak berakhir pada abad pertama. Artinya mereka tetap berfungsi di dalam gereja sampai sekarang ini. Yang kedua tentang konteks modern. Rasul tidak identik dengan 12 rasul, tetapi sebagai perintis atau pemimpin apostolik. Nabi adalah pembawa pesan Tuhan, bukan penulis Alkitab. Tidak menambah kanon, artinya pewahyuan dari nabi atau rasul modern bukan bagian dari kitab suci, melainkan bersifat uh, menyampaikan kehendak Tuhan, ya, bukan menulis wahyu baru. Nah, berikutnya ujian terhadap nubuat. Segala nubuat dan klaim apostolik
harus diuji. Ya, ini ditulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21 bahwa segala sesuatu itu harus diuji. Dan juga ditulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Yang kelima, yaitu ringkasan pendekatan gereja Pentakosta. Sumber rasul itu adalah dari Kristus melalui Roh Kudus. Nabi juga sama, eh, yaitu sumbernya dari Kristus melalui Roh Kudus. Rasul mempunyai fungsi yaitu penanam gereja, membimbing sebagai pembimbing. Nabi juga mempunyai tugas yaitu juru bicara Tuhan sebagai peneguh gereja. Otoritasnya adalah kalau seorang rasul yaitu membangun, mengawasi, dan membentuk. Sedangkan nabi mempunyai otoritas yaitu menyampaikan kehendak dan arahan Tuhan. Dalam hal kekinian, rasul itu masih berlaku hingga saat ini. Nabi juga sama, masih aktif dan relevan. Mengenai kewaspadaan, seorang rasul itu juga harus diuji dengan firman. Segala sesuatu harus diuji, kata Tuhan. Demikian juga untuk nabi juga harus diuji. Bukan hanya segala sesuatu itu nubuat, ya, itu langsung kita terima mentah-mentah begitu saja. Tapi Tuhan juga memberi pesan bahwa segala sesuatu itu harus diuji kebenarannya. Ya. Berikutnya, saya akan memberikan satu penjelasan, yaitu pandangan teologis tentang jawatan rasul menurut para pakar dan pemimpin dari aliran Pentakosta karismatik yang meyakini bahwa jabatan tersebut masih relevansi dalam gereja masa kini. Jadi, saya berikan dulu penjelasan tentang latar belakang aliran Pentakosta karismatik. Jadi, aliran Pentakosta dan karismatik itu masih percaya bahwa karunia-karunia roh, termasuk jawatan rasul dan nabi, itu masih berfungsi sampai sekarang ini. Jadi dianggap semua karunia-karunia itu justru itu bisa membawa dampak bagi pertumbuhan gereja dan mempunyai fungsi untuk pertumbuhan ataupun dalam pelayanan. Itu dari gereja Pentakosta maupun karismatik. Jadi gereja masa kini justru mereka memerlukan, ya, seorang pemimpin atau kepemimpinan yang mereka tentu diurapi, ya, oleh Roh Kudus. Ya, dia diperlengkapi oleh Roh Kudus dan juga apostolik. Jadi tidak hanya secara struktural. Jadi mereka benar-benar membutuhkan pemimpin yang penuh dengan urapan. Karena ini, saudara, jika seseorang ini dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, dia akan memimpin dengan luar biasa. Ya, tidak hanya dalam struktural, ya, tetapi benar-benar membawa dampak atau berfungsi. Jadi jabatan rasul ini tidak identik dengan 12 rasul, ya, seperti saya jelaskan tadi, tetapi mempunyai fungsi yang terus berjalan dalam satu tubuh Kristus. Itu berikutnya adalah pandangan para tokoh, ya, teologi Pentakosta dan karismatik. Yang pertama saya sampaikan yaitu pandangan dari Peter Wagner, bahwa pandangan, ya, mereka mempunyai pandangan bahwa gereja itu sedang memasuki era reformasi apostolik baru. Jabatan rasul telah dipulihkan pada era modern dari sejak tahun 2000-an. Jadi rasul modern ini berfungsi sebagai pemimpin rohani tingkat tinggi. Fungsi rasul menurut Wagner, ya, fungsi rasul menurut Wagner, jadi mempunyai fungsi yaitu mendirikan dan mengawasi jaringan gereja. Juga mempunyai otoritas ilahi untuk menetapkan visi dan arah rohani. Bekerja sama uh, dengan menabi untuk mendengar suara Tuhan bagi gereja global. Yang kedua, itu saya juga berikan contoh dari David Yonggi Cho. Ini satu pendeta, ya, dari Korea Selatan
Ya, dia juga mempunyai pandangan bahwa tidak secara eksplisit menyebut dirinya rasul, tetapi perannya sebagai perintis gereja besar dan pemimpin spiritual global dianggap oleh banyak kalangan sebagai fungsi rasul. Dia menerapkan juga prinsip apostolik dalam hal visi, pendirian gereja, sel, dan pemberdayaan pemimpin lokal. Yang berikutnya saya akan menjelaskan aplikasi karunia jawatan Rasul dan Nabi dalam kehidupan gereja masa kini dan dalam pelayanan pribadi, khususnya menurut perspektif gereja Pentakosta dan karismatik yang percaya bahwa kedua jawatan ini masih aktif dan relevan. Yang pertama, aplikasi dalam kehidupan gereja masa kini. Ya, jadi yang pertama itu pembangunan gereja yang sehat dan dewasa. Jadi rasul dan nabi mempunyai fungsi yaitu memperlengkapi gereja seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Yang kedua, gereja tidak hanya bergantung pada gembala tetapi juga memerlukan struktur fivefold ministry agar tubuh Kristus berfungsi penuh dan menjadi dewasa. Yang kedua, misi dan penginjilan global. Rasul membuka wilayah baru untuk Injil, membangun gereja lokal di tempat yang belum dijangkau seperti misi lintas budaya. Nabi juga memberi pengarahan profetik, yaitu untuk mempercepat dan memurnikan gerakan misi. Yang ketiga, pembentukan visi dan arah gereja. Jadi Rasul mempunyai fungsi atau yaitu membantu gereja untuk menetapkan struktur, tujuan, dan strategi pelayanan. Nabi memberi konfirmasi ilahi eh, tentang langkah-langkah strategis dan kehendak Tuhan dalam musim tertentu. Yang keempat, yaitu penjagaan terhadap ajaran yang benar. Jadi seorang rasul itu juga harus mempunyai fungsi. Dia juga harus berintegritas. Dia harus komitmen untuk mengawasi apa? Ajaran-ajaran yang sesat. Ya, rasul juga sebagai penegak nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi fungsi rasul ini begitu. Dia harus kuat, dia harus eksis dalam menjaga dan mengawasi doktrin-doktrin. Karena di akhir-akhir zaman secara khusus banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang menyimpang. Bahkan ajaran-ajaran itu yang menolak hukum-hukum Tuhan. Jadi rasul ini harus mempunyai integritas yang kuat. Yang kedua, Nabi juga memberi peringatan terhadap penyimpangan rohani, kompromi moral, atau bahaya rohani yang tidak terlihat secara manusia. Jadi juga saudara, ada peperangan rohani yang terjadi bagi orang-orang percaya. Jadi Nabi juga mempunyai fungsi untuk memberikan satu edukasi pengertian bahwa ada peperangan rohani, ada bahaya rohani. Bagaimana jemaat harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kelima, yaitu pemulihan dan transformasi. Jadi Rasul dan Nabi dipakai Tuhan ya untuk membawa pemulihan jiwa-jiwa, termasuk ya misalnya melalui doa, bangun kehidupan doa, profetik, nubuatan, dan pelayanan kerasulan ini terhadap satu daerah atau kota atau negara. Yang berikutnya juga saya akan berikan penjelasan mengenai aplikasi dalam pelayanan pribadi. Yang pertama, panggilan dan peneguhan karir pelayanan. Melalui pelayanan Nabi, seorang bisa menerima konfirmasi panggilan hidupnya. Apakah ia dipanggil sebagai gembala, penginjil, ataupun guru, dan lain sebagainya. Jadi Rasul dapat membimbing dan mengutus pelayan Tuhan sesuai karunia dan panggilannya. Yang kedua, pertumbuhan karakter dan rohani. Nabi sering berperan dalam menyampaikan pesan pertobatan, peringatan, atau dorongan yang membentuk karakter Kristus dalam diri seseorang. Rasul dapat bertindak sebagai mentor rohani yang membimbing dalam proses pembentukan rohani. Yang ketiga, yaitu arah dan petunjuk hidup. Jadi pesan profetik bisa memberi arah dalam keputusan penting, misalnya dalam pernikahan, pelayanan, pekerjaan, meskipun harus tetap diuji kebenarannya melalui firman dan hikmat.
Yang keempat, yaitu pelipat gandaan dan penjangkauan. Jadi rasul itu mempunyai fungsi yaitu membantu seseorang untuk bertumbuh, untuk menjadi pembangun orang lain, yaitu mencari jiwa juga, bukan hanya menerima pelayanan, tetapi melayani dengan otoritas dan urapan yang sama. Jadi pelayanan profetik juga mendorong orang untuk membangkitkan iman, supaya memahami kerohanian dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yang terakhir, yaitu catatan penting penyaringan rohani. Ya, yang pertama, jadi segala pengakuan jabatan dan nubuat harus diuji. Yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan 1 Yohanes 4 ayat 1. Di sini memberikan penjelasan, memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa segala sesuatu itu harus diuji. Ya. Dan yang kedua, bahwa tidak semua orang yang menyebut diri rasul atau nabi itu benar-benar dipanggil Tuhan. Kita juga mesti hati-hati sebagai jemaat, sebagai orang percaya, kita juga harus bijak. Artinya juga kita harus mengerti apakah ini benar-benar rasul atau nabi-nabi yang benar, yang mereka mempunyai integritas. Kita juga bisa melihat dari buahnya, yang itu menjadi bukti di mana ditulis di dalam Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-20 juga ini eh, menjadi bukti di dalam pelayanan bahwa ada buah. Buahnya apa itu di dalam Matius ini ditulis bahwa yang melakukan kehendak Tuhan, bagi mereka yang melakukan kehendak Tuhan, bukan mereka yang banyak melakukan mujizat, ya, menyembuhkan orang sakit, bahkan atau menghidupkan orang mati, tetapi yang Tuhan maksud di sini adalah mereka yang mau melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan kenal. Jadi orang yang berkarunia itu belum tentu masuk surga. Tetapi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, dialah adalah pemilik kerajaan Allah. Dia yang masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara, yang terakhir juga ini saya sampaikan ada nubuatan pribadi tidak boleh menggantikan bimbingan Roh Kudus dan kebenaran Allah. Ya, nubuat berbeda dengan lu buat-buat. Ya, jadi uh, nubuatan ini harus benar-benar itu dari Roh Kudus, ya, dari Tuhan, ya, bukan asal dibuat-buat. Karena kita melihat juga hari-hari ini juga banyak orang yang mengaku nabi lalu seolah-olah memberikan profetik, ya, memberikan pesan Tuhan, tetapi ternyata itu bukan yang sebenarnya. Oleh sebab itu kita juga sebagai jemaat Tuhan kita harus dewasa, kita harus benar-benar uh, mempunyai kedekatan juga dengan Tuhan, semakin persekutuan kita di dalam Tuhan. Jadi sebagai uh, dalam hal ini yaitu rasul dalam fungsi gereja, ya, sampaikan ringkasannya yaitu mendirikan gereja, membentuk visi dan pengawasan rohani yang punya dampak yaitu membimbing dan mengutus melatih kepemimpinan. Sedangkan nabi yaitu menyampaikan suara Tuhan, dia memberikan arahan profetik dan dampaknya pada individu adalah memberi konfirmasi tentang rohani dan juga mendorong tentang pertobatan dan juga terus memberikan edukasi, membimbing supaya terjadi pertumbuhan iman di dalam gereja. Jadi rasul dan nabi itu tetap eksis, tetap ada di sampai gereja pada masa kini. Bahkan karunia-karunia rasul nabi itu diperlukan ya, sekali oleh gereja-gereja di dalam pembangunan atau memperluas wilayah pelayanan atau di dalam pertumbuhan gereja itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, demikian saya memberikan satu pemaparan mengenai kontroversi yaitu karunia rasul maupun nabi berdasarkan Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.